Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Semuanya sehat? Sehat. Ada yang nggak masuk hari ini? Esa. Kenapa Esa? Sakit. Ya, kita doain mudah-mudahan teman kita yang nggak masuk hari ini, Esa, bisa segera kembali sehat. Allahumma amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, sebelum kita mulai belajar hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Coba Mister minta Sandi pimpin doa. Sandi pimpin doa. Very nicely. Okay, friend, before we study, let's pray begin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Let's greet to the teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Say thank you for Sandi. Thank you. Bless you. Oke teman-teman, setelah berdoa, selanjutnya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Teman-teman dimohon berdiri. Kayana tolong pimpin untuk dirijen. Di depan Kai. Indonesia tanah airku, padaku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih Kayana. Teman-teman boleh duduk kembali. Baik teman-teman, hari ini
sebelum kita masuk materi yang baru, minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Kecerdasan artifisial. Apa itu arti kecerdasan artifisial? Coba dibacakan, apa itu kecerdasan artifisial? AI adalah kemampuan mesin belajar, berpikir, memahami bahasa, mengenali gambar atau suara, dan mengambil keputusan. Contoh, Google Translate. Cukup. Kecerdasan artifisial itu kemampuan mesin atau komputer meniru kecerdasan manusia. Komputer siapa yang buat? Manusia. Manusia ciptaan siapa? Allah. Antara manusia dan komputer lebih hebat mana? Pasti lebih hebat manusia. Nah, di sini kita komputer itu adalah semua dikendalikan oleh manusia ya. Sekarang ternyata AI itu banyak ya, bukan cuma ChatGPT. Tahu ChatGPT? Terus CapCut, Canva, ternyata Gemini, Google Translate juga masuk AI loh. Pernah gunain asisten virtual nggak? Pernah nggak? Google Assistant yang tinggal kita halo Google lewat ngomong di mana tempat tinggal Bung Karno, bisa ya. Terus YouTube termasuk AI juga. Ya, ternyata tanpa kita sadari selama mulai kita mengenal teknologi berarti kita sudah masuk dalam kecerdasan artifisial. Semuanya yang kita gunakan itu adalah AI, dari produk-produk AI ya. Semua mesin-mesin yang diciptakan oleh manusia-manusia yang sudah mulai berkembang. Oke, teman-teman, hari ini kita akan masuk pada pembelajaran berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Apa berpikir komputasional? Nah, sebelumnya kita kemarin kecerdasan artifisial. Kita sekarang harus berpikir secara komputasional. Apa berpikir komputasional? Nah, kita masuk ini. Oke, berpikir komputasional, satu, kemampuan menyelesaikan masalah menggunakan teknik berpikir seperti komputer. Melibatkan penalaran logis, sistematis, dan efisien. Bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Pemrograman komputer. Yang pertama, arti berpengertian komputasional, kemampuan menyelesaikan masalah menggunakan teknik berpikir. Kalau kita mempunyai masalah, contoh, kita mau, kalau orang nggak tahu jalan, kita mau ke kantin. Ini kita kira-kira keluar dari kelas harus belok kanan atau belok kiri. Itu kan suatu masalah. Ya, kalau yang nggak tahu jalan, oh, ketika kita mau ke kantin posisi ada di bawah, ada di lantai 1. Ketika kita mau ke kantin dari keluar kelas, belok kiri, berapa langkah menuju kantin, itu adalah suatu masalah. Kita selesaikan dengan pemikiran yang penalaran yang logis ya, sistematis, dan efisien. Nggak harus, wah mau ke kantin harus belok kanan, nanti ada lorong kelas 3, belok kiri lagi ada lorong kelas 4, belok kiri lagi, itu terlalu tidak efisien. Namanya putar-putar, nggak efisien ya. Lalu setelah ini apa lagi? Nah, prinsip-prinsip dasar komputasional itu ada 4. Yang pertama ada dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Coba Kimi bacain. Dekomposisi itu apa? Memecahkan masalah yang besar menjadi bagian kecil. Nanti teman-teman, ini sudah dibuat 4 kelompok. Nanti setiap kelompoknya akan memecahkan satu masalah. Ada yang pemecahan dekomposisi, ada pengenalan pola, abstrak, dan algoritmik. Ya, dari 4 prinsip ini, nanti di situ teman-teman memecahkan masalah setiap contoh-contohnya, setiap masalahnya. Yang kedua, pengenalan pola, menemukan kesamaan atau pola solusi efisien. Yang ketiga, abstraksi, menyaring informasi penting, mengabaikan yang tidak relevan. Dan yang terakhir adalah algoritmik. Algoritmik ini adalah langkah-langkah logis untuk menyelesaikan suatu masalah. Ya, masih semangat?
Coba kita speaking. Tepuk 1, tepuk 2, 2, 3. Pakai nada. Tepuk 1, tepuk 2, kanan kiri. Tepuk 3, kanan kiri. Oke, ya. Konsentrasi ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Ya, kanan 2 kali, kiri 2 kali. Kalau tepuk 5, oke, siap ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Ayo. Nah, konsentrasi. Coba. Tepuk 5. Kurang semangat. Tepuk 5. Oke. Siap? Nah, selanjutnya kita masuk ya. Paham dari prinsip-prinsip berpikir komputasional? Ada berapa prinsip berarti? Ada yang pertama apa? Dekomposisi. Yang kedua? Suaranya yang kencang coba. Yang kedua apa? Yang ketiga? Yang keempat? Algoritmik. Subhanallah, pintar-pintar semuanya. Oke. Ya. Lalu apa sih dari hubungan berpikir komputasional ini dengan coding? Ya. Hubungannya adalah yang pertama, dekomposisi, membagi proyek menjadi komponen kecil dari masalah-masalah yang besar menjadikan yang kecil. Pengenalan pola, penggunaan loop atau if else ya. Abstraksi, penggunaan variabel dan fungsi, ini adalah fungsi berpikir komputasional. Algoritma, urutan logis dalam perintah program ya. Contoh kalau kita di AI, apa yang dinamakan suatu definisi, semuanya kepanjangan dari PAI, pasti muncul tuh, ya, perintah yang dalam program ini, ya. Oke, teman-teman, sekarang Mister minta untuk pembuatan kelompok. Dia udah dibuat kelompok. Nanti setiap kelompok yang tadi Mister bilang adalah membahas prinsip-prinsip berpikir komputasional. Oke. Nah, kita buat ada 4 kelompok. Yang pertama kelompok di sini. Silakan ini coba merapat sini Balkis. Ya. Silakan dibahas ya, dibaca permasalahannya. Ini adalah kelompok pengenalan pola. Dan ini adalah abstraksi. Ini algoritmik. Ya, silakan dibahas, dibaca permasalahannya.
Oke, teman-teman, sudah diskusinya? Oke. Kalau sudah, berarti Mister minta teman-teman nanti setiap kelompok, perwakilan kelompoknya atau yang hanya bertiga, ya yang kelompoknya sedikit karena memang ada yang tidak masuk, boleh maju semua ya. Yang banyak, yang kelompoknya lengkap, anggotanya lengkap, boleh diwakilkan ya. Oke, siap? Yang pertama silakan maju untuk kelompok. Ini hari apa? Ini hari apa? Hari Selasa adalah hari keberapa? Hari kedua. Silakan kelompok 2 maju. Oke, kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Ayo kelompok 2 maju. Rahed, Sandi, dan Kio maju, yuk. Ayo maju. Bertiga deh, bertiga maju, bertiga. Salam dulu ya. Ya, betul. Ya. Oke, semuanya simak, perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Selasa akan mempresentasikan pengenalan pola. Yang pertama, pola dalam waktu. Masalahnya, anak sering lupa jadwal belajar. Dan pola yang ditentukan adalah setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi berangkat sekolah sampai jam 1 siang, pulang jam 4, sore mengaji, dan sampai jam 8 malam belajar. Solusi efisiennya adalah membuat jadwal harian karena pola waktunya berulang. Pola dalam lalu lintas. Masalahnya adalah jalan ke sekolah kadang macet. Pola yang ditentukan hari Senin dan Jumat. Jalan utama lebih macet. Hari Selasa, Kamis lebih lancar. Solusi efisien memilih jalur alternatif sesuai pola yang sudah dikenali. Pola dalam belanja. Masalah, ibu ingin tahu kapan harga sayur lebih murah. Pola yang ditemukan, harga sayur di pasar lebih murah di pagi hari dibanding sore. Solusi efisien belanja sayur di pagi hari. Keempat, pola dalam kebiasaan. Masalahnya, anak sering kesulitan menghafal doa sebelum tidur. Dan pola yang ditentukan adalah doa itu selalu dibaca sebelum tidur setiap malam. Solusi efisiennya membiasakan membaca doa setiap kali berbaring, sehingga hafal melalui pola pengulangan. Kesimpulannya adalah pengenalan pola artinya menemukan hal-hal yang sama atau berulang dalam kegiatan sehari-hari. Dengan pola, kita bisa membuat solusi yang lebih praktis, teratur, dan efisien. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke. Kelompok 2 telah mempresentasikan tentang prinsip pola, pengenalan pola. Ada dia 4 masalah. Yang pertama dalam pola waktu. Di sini ada anak yang suka lupa jadwal. Ada teman-teman? Ya, jadwal belajar. Terus hari Senin sampai Jumat jam 7 pagi. Ya. Untuk berangkat sekolah jam 1 siang serta jam 4 sorenya adalah mengaji. Jam 8 malamnya adalah untuk belajar. Jadi bagaimana cara dia agar tidak kelupaan dalam habis ini kegiatannya jadwal aku ngapain lagi ya? Maka pola secara efisiensi waktunya adalah dia membuat jadwal secara tertulis biar apa yang dia lakukan tidak sampai lupa. Itu adalah polanya mengatur jadwal. Oke, kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2 boleh kembali ke kelas. Ke tempat duduk. Oke, selanjutnya yaitu kelompok 4. Kelompok 4 mana kelompok 4? 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ayo.
Yuk, boleh maju empat-empatnya, boleh maju semuanya, yuk. Kita beri tepuk tangan dulu buat kelompok 4. Yuk, biar semangat. Yuk. Ya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan Mempresentasikan ritmik. dalam kehidupan sehari-hari. Cara membuat teh manis. 1. Siapkan gelas, sendok, gula, dan teh celup. 2. Masukkan teh celup ke dalam gelas. 3. Tambahkan gula sesuai selera. 4. Tuangkan air panas. 5. Aduk hingga rata. 6. Teh manis siap diminum. Semua langkah berurutan dan logis. Jika salah urutan, misalnya air dituangkan dulu lalu lupa masukkan teh, hasilnya bisa berbeda. Satu, berdiri rapi di depan kelas. 2. Mengucapkan salam kepada guru. 3. Masuk ke dalam kelas secara berdiri. 4. Duduk di kursi masing-masing. Ini bentuk kebiasaan yang Algoritmik dalam PAI. Masalah melaksanakan dulu algoritmik. 1. Membacanya. 2. Membasuh wajah. 3. Membasuh tangan sampai siku. 4. Mengusap kepala. 5. Membasuhkan mata kaki. 6. Berhenti dalam sesuai urutan. Jika urutan tidak logis, dulu tidak bisa tidak sah. Oke, kita beri tepuk tangan kelompok 4. Cara algoritmik adalah menyusun langkah-langkah secara logis. Coba. Tadi yang pertama, membuat teh manis. Nah, kalau membuat teh manis, seumpamanya Mister buat urutannya tadi yang pertama siapkan gelas, sendok, gula, dan teh celup. Kalau seumpamanya yang dari urutan tadi tidak berurutan, bisa jadi teh manis nggak? Nggak, berantakan. Seumpamanya Mister buatkan aduk hingga rata. Apa yang diaduk kan belum ada air, belum ada gula dan tehnya, ya. Atau tuangkan air panas, tapi belum nyiapin gelasnya. Tuanginnya kemana? Ya, jadi secara algoritmik adalah secara berurutan. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan kembali ke tempat. Selanjutnya kelompok 1. Yuk kelompok 1, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 menjelaskan dekomposisi. Masalah besar di gereja menjadi langkah-langkah kecil. Contoh cara memasak mie instan. Yang pertama, menyiapkan bahan dan alat. Ambil mie instan, ambil panci, air, dan kompor. Memasak air. Isi panci dengan air. 2. Nyalakan kompor. Panaskan air hingga mendidih. 3. Masukkan mie dan bumbu. Masukkan mie ke dalam air mendidih dan masukkan bumbu sesuai instruksi. 4. Masak mie. Aduk mie agar matang merata. Tunggu beberapa menit sesuai aturan pematangan. 5. Menyajikan. Matikan kompor, tuangkan mie ke mangkuk dan sajikan. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, ntar dulu, jangan balik dulu. Dekomposisi, jelas namanya adalah komposisi, lebih terperinci ya. Dari mulai cara permasalahannya adalah
langkah membuat apa ini, memasak mie ya, memasak mie ya, bukan, ini lebih terperinci. Ambil panci ya, siapkan bahan-bahannya, habis itu step sampai dengan proses menyajikan ya, semuanya terperinci dari awal sampai dengan akhir. Oke, terima kasih kelompok 1. Silakan boleh dibawa. Terakhir kelompok 3, tepuk tangan. Kelompok 3. Ya, maju kelompok 3. Bebas. Ya, kalau nggak muat, ya merapat. Nah, ayo. Ya, salam dulu. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang abstraksi dalam kehidupan. Ya, coba ayo Andra dibacakan permasalahannya. Informasi yang ada melakukan dengan jalan dari rumah ke sekolah. Informasi yang ada warna rumah bentuk pohon di jalan, rambut warung, juga motor lewat, lampu lalu lintas belokkan dan jalan. Obstruksi yang penting hanya belokkan jalan utama dan jalan tembus. Informasi tidak relevan seperti warna rumah atau jumlah motor dilewati dari bagian. Denah jalan sederhana dan mudah dipahami. Oke, abstraksi yang kedua permasalahannya apa? Ada apa? Informasi yang ada warna putih jenis obat ukuran standar makanan masak buku yang dipakai. Abstraksi yang penting adalah dengan tidak relevan warna putih jenis obat hasilnya masak dan tidak abstraksi dalam masalah jadi menjadi sebuah akal menentukan 3 akal lalu memakan 2 akal berapa sisa akal informasi yang 10 akal dikurang 3 akal dikurang 2 akal informasi tidak menangis sampai lagi makan akal hasilnya persoalan bisa menggunakan menjadi Kesimpulannya abstraksi membantu siswa fokus pada inti masalah sehingga solusi lebih cepat ditemukan. Informasi tanpa abstraksi, informasi terlalu banyak. Dalam abstraksi, informasi disaring, solusi. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3 tentang abstraksi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, boleh duduk ya, boleh duduk. Karena paling banyak kelompok anggotanya. Ya, ada tentang tadi abstraksi ya. Abstraksi itu adalah menyaring informasi penting dan ya mengabaikan yang tidak relevan atau tidak nyata yang tidak perlu diabaikan. Ya, itu adalah abstraksi ya. Dari tadi permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama ada membuat denah ya, denah ke sekolah. Ya. Dalam pembuatan denah ada warna rumah, bentuk pohon di jalan, spanduk warung, jumlah motor lewat, lampu lalu lintas, belok dan jaraknya. Kan kalau ada denah tuh kita terlihat tuh posisi sebelah sini ada lokasi bentuk apa ya. Itu adalah secara abstraknya, bukan tidak untuk menyeluruhnya. Oke. Baik teman-teman. Untuk hari ini adalah tadi yang teman-teman presentasikan adalah tentang prinsip-prinsip berpikir komputasional. Baik, teman-teman.
Jadi kesimpulan dari hari ini yang kita telah pelajari adalah apa? Kesimpulannya yang pertama, berpikir komputasional adalah keterampilan penting di era ya, sekarang sudah masuk era digital. Kita mau makan, tinggal mesen GoFood. Ya, tinggal pesan online. Kita mau nggak ada kendaraan, kita mau pergi kemana-mana, tinggal pesan ojek online. Ya, sekarang sudah banyak digital ya, di era digital. Jadi semuanya sudah mulai maju. Yang kedua apa? Membantu kita memecahkan masalah dengan efisien. Apa tuh contohnya? Apa nih contoh yang kedua membantu kita memecahkan masalah dengan efisien? Contohnya apa? Google Map. Kalau kita nggak tahu mana-mana bisa nggak pakai map? Kalau dulu nggak ada Google Map, kita nggak mau seumpamanya anggap mau ke Harmoni, jalan perumahan Harmoni. Kalau nggak ada Google Map, nyampe nggak kita? Dulu. Nggak kan? Tapi sekarang dengan Google Map, akhirnya kita tahu kan? Mau ke Jakarta Pusat. Ya, kita kalau nggak ada Google Map, mungkin nggak akan bisa gitu. Tapi karena sekarang sudah menjadi lebih efisien, ada Google Map, kita lebih mudah. Ya, masalah yang menjadi mudah. Yang ketiga apa? Menjadi landasan dalam pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Nah, pembelajaran hari ini kita lebih mudah mengenal di era digital ini. Teman-teman diharapkan semuanya lebih menggunakan digital yang bermanfaat ya. Lebih untuk menambah wawasan, pembelajaran dan pengetahuan lainnya. Oke? Teman-teman, sampai sini paham tentang berpikir komputasional? Paham, alhamdulillah. Oke, sekarang disiapkan alat tulisnya. Mister akan bagikan untuk kita evaluasi ya. Dikerjakan secara per kelompok barang-barang ya. Oke, disiapkan alat tulisnya, dikerjakan per kelompok. Nanti kita bahas bersama-sama setelah teman-teman mengerjakan evaluasi hari ini. Oke. Ya, silakan dikerjakan. Sudah semuanya? Oke, yuk. Kalau sudah, kita bahas bersama-sama ya. Kita bahas bersama-sama, oke? Baik, kita bahas bersama-sama ya. Oke, yuk kita lihat bahas bersama-sama. Nomor 1. Yang dimaksud dengan berpikir komputasional adalah A. Kemampuan menghafal kode pemrograman secara tepat. B. Kemampuan menyelesaikan masalah menggunakan teknik berpikir secara komputer. C. Kemampuan membuat aplikasi komputer tanpa bantuan orang lain. D. Kemampuan mengetik program dengan cepat. Jawaban yang benar adalah B. Kemampuan menyelesaikan masalah menggunakan teknik berpikir secara komputer. Oke, nomor 2. Dalam prinsip berpikir komputasional, dekomposisi berarti A. Mengulang langkah yang sama hingga selesai. B. Menyaring informasi penting dan mengabaikan yang tidak relevan. C. Memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dikelola. D. Menentukan jalur berbeda berdasarkan kondisi tertentu. Jawaban yang tepat adalah C.
C. Oke, memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dikelola. Coba nomor 3. Kelompok 4. Jawabannya apa? C. Jawaban nomor 4 urutan yang benar dari konsep IPO dalam pemecahan masalah adalah C. Input, proses, dan output. Oke. Kelompok 3. Nomor 4. Jawabannya apa? Yap, jika hujan membawa payung, jika tidak hujan maka tidak membawa payung. Nomor 5. Kelompok 1. Nilai yang dapat berubah selama program berjalan. Variabel dalam pemrograman digunakan untuk A. Menyimpan data atau nilai yang dapat berubah selama pemrograman berjalan. Oke, boleh dikumpulkan hasil evaluasinya Pak Mister? Ya, makasih. Baik teman-teman, dari pembelajaran ini teman-teman bisa belajar ya lebih baik. Oke, sekarang kita refleksi. Gimana pembelajaran hari ini? Senang? Menyenangkan? Sudah bisa untuk kita menggunakan teknologi di abad ini? Tidak. Makin senang ya, makin enak, makin bangga ketika kita tahu apa kegunaan dari teknologi yang kita gunakan. Oke, teman-teman, sebelum kita tutup, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembelajaran dari Mister. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.